Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan desain nama, penggunaan printer 3D, lalu tutorial pembuatan casing Raspberry Pi, dan yang terakhir mereview 5 desain dari 3D printer. Oke, pada pembuatan desain nama ini saya menggunakan SolidWorks. Lalu setelah itu kita klik yang front plan. Karena di sini kita akan membuat sebuah teks, kita bisa pilih text box. Lalu di sini masukkan teks yang akan dibuat. Dan untuk mengubah seperti ukurannya atau fontnya, kita di sini bisa klik dulu yang use, lalu klik yang font. Ini bebas menggunakan font apa saja. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, setelah itu kita ke Features, lalu Extrude Boss, dan di sini nanti akan jadi memperbesar, menebalkan untuk tulisannya atau ukurannya. Di sini saya menggunakan 5 saja, seperti ini. Nah, maka nantinya akan jadi seperti ini. Setelah itu, di sini kita akan membuat base-nya, dan untuk membuat base-nya itu kita klik lagi untuk yang front plan. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan. Setelah itu kita bisa klik ini, lalu kita edit sketch. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik yang rectangle, dan di sini bisa membuat untuk ukurannya sendiri bebas, karena di sini menyesuaikan dengan teks yang kalian buat. Nah, jika sudah seperti ini, nah setelah seperti ini, kita bisa pilih yang sketch fillet, dan di sini untuk ukurannya 3 saja. Ini, lalu yang ini. Nah, nantinya kan jadi seperti ini. Di sini saya akan sedikit perbesar. Nah, jika sudah seperti itu, di sini saya akan membuat tambahan lingkaran. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu kita ke Features. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa extrude boss lagi. Tapi di sini untuk ukurannya itu kita menggunakan 3 saja. Nah, tapi di sini kita pilih ininya untuk ditukar jadi ke belakang. Jadi biar dia ada di belakangnya bukan di depannya. Seperti ini. Lalu setelah itu kita oke. Nanti hasil jadinya akan jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa untuk di-save. Ininya STL file. Nah,
jadi seperti ini. Maka untuk tutorial pembuatan desain nama ini saya cukupkan di sini. Oke, kita lanjut ke proses pengeprintan. Pertama, nyalakan dulu mesin, lalu kita masukkan SD card yang sudah ada file desain kitanya. Setelah itu, kita akan print desain mana yang akan kita cetak. Dan tunggu suhu mesin hingga sesuai yang sudah kita inginkan. Setelah suhu mesin selesai, mesin akan langsung berjalan melakukan pengeprintan. Di sini juga, mesin akan mulai mencetak sesuai dengan desain yang sudah kita buat tadi. Jika sudah tercetak dengan sesuai desain yang kita buat, kita akan menekan mesin dan tekan matikan. Lalu kita akan klik yes, namun mesin harus dipastikan dalam keadaan 100%. Yang artinya desain atau produk yang sudah kita cetak itu sudah sesuai atau sudah selesai. Setelah itu, kita akan matikan lagi mesinnya dengan klik switch off, lalu mesin akan mati dan produk akan bisa langsung diambil. Selanjutnya di sini saya akan membuat video tutorial untuk yang pembuatan tas verify. Pertama di sini kita buka sendiri, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita masukkan filenya. Dan ini filenya. Setelah itu kita klik yang assembly ini, lalu insert komponen, dan di sini kita klik yang new part. Putar bagian ininya ke belakang dan kita klik bagian yang belakangnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa buat terlebih dahulu. Di sini kita buat 4. Setelah itu kita smart dimension salah satunya saja. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita klik shift, lalu kita klik 4 lingkaran ini. Setelah itu kita upload. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Setelah di-upload, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita ke features dan di extract box. Untuk ukurannya yaitu 6. Nah, sudah seperti ini. Saja salah satu, lalu kita sketch. Nah, jika sudah sketch lagi seperti ini, kita buat center triangle dari tengah sini. Setelah itu kita smart dimension dari garis ini ke garis ini dengan ukuran 3, sama seperti yang atasnya juga. Sudah seperti ini. Setelah diberi smart dimension, kita buka lagi fitur, lalu extract brush. Dan di sini untuk extract brush-nya itu ukurannya 1,5.
Lalu jangan lupa untuk diklik yang lainnya. Lalu klik OK. Nah, intinya akan jadi seperti ini. Nah, setelah ini, klik sketch, lalu klik permukaannya. Lalu kita offset. Maaf, tadi ada kekeliruan. Setelah itu kita klik yang sketch ini. Lalu setelah itu diklik permukaannya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita offset entities. Lalu kita pilih keempat garis dengan ukuran 1,5. Nah, ini. Lalu klik OK. Lalu jika sudah, kita convert entities. Kita klik lagi bagian yang luarnya. Nah, kita sudah seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik plus dan extrude plus lagi. Untuk ukuran ini 12,5. Ini lalu klik OK. Tadi saya ada kekeliruan di sini. Kita ulangi bagian yang convert object-nya. Nah, kita sudah seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, tadi jika sudah di convert entities, setelah itu kita ke features, lalu extrude plus. Nah, di sini untuk ukurannya 12,50. Ini sudah benar. Nah, nantinya hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat base bagian atasnya, yaitu kita klik lagi. Nah, di sini kita keluar dulu. Nah, kan jadi seperti ini. Lalu setelah itu assembly lagi, insert komponen, lalu new part. Lalu kita klik garisnya yang ini. Nah, kita sudah seperti ini. Terus kita silang, kita kembali ke gini. Setelah itu kita reference. Setelah itu kita klik yang features ini, lalu kita reference, kita klik plan. Lalu untuk first reference itu kita klik yang bagian atas ini. Nah, kita sudah seperti ini. Untuk ininya ukurannya diganti menjadi 0. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, nanti kan jadi seperti ini. Nanti setelah itu ada tulisan plan-nya. Lalu kita klik kanan yang plan itu, lalu kita klik sketch. Lalu setelah itu kita convert entities terlebih dahulu. Kita klik garis-garis yang bagian luarnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah di-convert, lalu kita offset entities. Untuk offsetnya juga sama, kita klik keseluruhannya. Dengan ukurannya yaitu 1,5. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita kembali ke features dan di extrude plus. Nah, jika sudah seperti ini, untuk extrude brush ini di sini ukurannya yaitu 13,5. Lalu kita klik OK. Nah, setelah ini kita klik lagi bagian yang atas ini. Lalu kita klik sketch.
Setelah itu kita convert entities, lalu kembali ke features, dan kita extrude burst lagi. Tapi ini terlebih dahulu kita di blind dulu, jadi masuk ke dalam. Dan untuk ukurannya ini 1,5. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk bagian yang atasnya. Tahap selanjutnya, kita di sini. Sebentar, saya balikkan videonya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita ke insert, lalu fastening features, lalu mounting brush. Nah, di sini untuk positionnya kita klik bagian ini. Lalu untuk ininya, kita klik bagian yang kotak ini. Sini agar posisinya enak, kita buat ini dulu. Lalu kita ubah ininya ke trade. Dan di sini untuk ininya bisa kita ubah ukurannya. Untuk F dan G ini tetap, dan untuk H ini 0, ini juga 0. Dan di sini untuk 4 itu kita ganti ke 0. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Kita bisa buat di angka bagian keseluruhannya. Sini kita buat yang kedua. Lalu untuk ininya kita pilih di sini. Untuk ukurannya sama seperti tadi, kita ubah terlebih dahulu. Sudah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan mirror. Kita mirror terlebih dahulu. Di sini kita klik bagian ini dan bagian ini. Oh, maaf, di sini saya keliru. Sebelum di mirror kita reference, lalu kita klik blend dulu. Sini kita klik terlebih dahulu untuk blend. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu setelah itu kita mirror. Kita klik bagian yang tadi dibuat. Ini dengan ini. Nah, setelah itu nanti akan jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita klik kanan, lalu edit part. Nanti, sudah seperti ini. Setelah itu, kita copy chart. Lalu kita pilih untuk holdnya itu yang ini, yang counterboard. Dan untuk ininya, kita pilih yang asymmetric. Lalu ininya tipenya canvas. Yang size-nya juga M2. Lalu posisinya ini kita balik. Kita posisinya enakan dulu. Nah, di sini kita paskan. Ini harus benar ya, karena nanti kalau misalnya nggak benar, kita harus ulang dari awal. Nah, seperti ini. Lalu seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, nantinya akan jadi seperti ini.
Nah, nanti hasilnya yang cold jar itu nanti akan jadi seperti ini. Dia akan bolong untuk bagian bawahnya. Lalu jika sudah, kita keluar dari sketch. Lalu di sini kita open part. Nah, setelah itu di sini kita akan fillet terlebih dahulu. Kita fokus, lalu kita klik fillet bagian ini. Di sini ukurannya 2. Lalu untuk bagian ujung-ujung sini kita fillet juga. Di sini kita semua bagiannya kita fillet. Nah, dengan ukuran sini 1,5 ini, lalu sudah. Selanjutnya kita akan fillet bagian yang dalamnya juga. Jangan lupa untuk garisnya juga kita fillet. Maaf, sini ada salah. Kita ulang. Ini, lalu yang ini, lalu yang ini. Lalu kita klik yang ini, dan yang ini juga. Nah, di sini dengan ukuran 0,50. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Setelah itu, kita akan assembly juga part yang bagian keduanya. Kita akan assembly juga part bagian ini. Kita open part. Sama kita fillet seperti bagian tadi. Maaf, tadi ada kekeliruan. Di sini untuk yang bagian dalam kita klik ini. Lalu garis-garisnya juga jangan lupa. Nah, di sini untuk ininya 0,5. Seperti ini. Sudah. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, nantinya seperti ini. Nantinya akan jadi seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kita klik yang atas ini yang tidak ada bayangannya, lalu kita edit part. Nah, jika sudah begini, kita enakan dulu posisinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita reference, lalu kita klik frame. Di sini kita pilih salah satu bagian. Lalu untuk ininya, maaf, cek dulu. Kita tukar dulu bagian yang ini. Di sini reference, lalu frame. Kita klik yang ini. Untuk ini kita mundurkan. Kita mundurkannya dari sini.
Nah, segini. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang frame-nya, lalu kita sketch. Nah, di sini kita buat posisinya agar enak terlebih dahulu ya. Nah, nanti untuk posisinya jadi dibuat seperti ini ya. Nah, setelah itu jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik yang section view. Kita ubah ininya jadi ke yang right plan. Nah, di sini bisa kita mundurkan sampai ke bagian yang sketch yang kita pilih. Nah, sampai sini sudah kita klik OK. Nah, nantinya akan terpotong menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya, setelah terpotong seperti ini, kita ke sketch, lalu kita buat kotak-kotak di sini. Buatnya asal terlebih dahulu saja, karena nanti akan di Smart Dimension. Lalu kita zoom dulu, setelah itu kita Smart Dimension. Untuk ukurannya itu 0,5. Nah, sama juga untuk bagian yang kotak-kotak selanjutnya. Nah, jika sudah semua seperti ini, selanjutnya kita akan extrude cut. Kita klik tools, lalu extrude cut. Nah, ini kan posisinya ke depan. Di sini kita posisinya balik, lalu untuk ini kita pilih circle. Nantinya akan jadi bolong seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kita kembali lagi. Nantinya akan jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita klik bagian bawah, lalu kita edit sketch. Sebentar, teman-teman. Nah, setelah itu, kita pilih yang ini, lalu kita edit part. Lalu kita putar ke bagian yang sini. Lalu di sini kita sketch. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilih corner rectangle. Lalu di sini kita zoom. Dan di sini kita buat garisnya seperti ini. Nanti kita tinggal consider aja bagian yang ini di-consider. Nah, ini untuk bagian yang pertama sudah.
Lalu di sini saya akan buat bagian membuat yang kedua. Di sini saya akan membuat posisinya agar enak terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan membuat untuk garis yang kedua dari sini. Maaf, tadi ada kekeliruan. Soalnya saya diganggu tadi. Nah, di sini saya akan membuat garis lagi yang kedua. Karena di sini tidak pas, kita klik saja. Ini, dengan ini. Lalu kita konsulener. Maaf. Nah, selanjutnya di sini kita akan smart dimension. Di sini selanjutnya saya akan smart dimension dari sini ke bagian yang hitam ini. Agak susah ya ngepasin sebentar ya. Kita zoom dulu. Nah, ini smart dimension 0,5. Karena dia ukuran ini sudah nggak pas, jadi tidak bisa smart dimension. Maka dari itu kita lanjut untuk membuat bagian yang lain. Untuk yang ini tuh garisnya, bentar. Nah, ini kita paskan terlebih dahulu. Nah, sudah seperti ini. Untuk bagian ini kita ulang karena tadi saya keliru. Dan di sini kita paskan saja ukurannya. Ini. Nah, sudah seperti ini. Kita akan smart dimension untuk bagian yang bawahnya. Nah, sudah seperti ini. Maka ini sudah semua. Di sini mungkin tidak pas. Di sini sudah pas. Karena ini akan jadi seperti ini. Setelah itu kita extrude cut. Di sini kita extrude cut dengan ukurannya yaitu 5. Nah, seperti ini. Sepertinya kalau 5 dia terlalu dalam ya. Nah, di sini kita ininya 5 ukurannya, lalu kita extrude. Nah, sudah nantinya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah yang bagian sini. Kita akan membuat yang bagian sini. Di sini kita edit sketch terlebih dahulu. Sketch ini. Lalu kita buat lagi seperti tadi. Nah, seperti ini sudah. Lalu untuk bagian yang sini juga kita buat. Di sini saya akan membuatnya dari sini. Nah, di sini kita akan smart dimension untuk bagian yang bawahnya. Di sini saya akan smart dimension bagian ini. Dengan yang ini saja. Dengan ukuran 0,5. Nah, seperti ini.
Lalu, untuk tiang lingkaran ini, saya juga akan membuat kotaknya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat lingkaran. Kita cari titik tengahnya. Sebentar ya. Di sini saya harus mencari titik tengahnya lebih dahulu. Karena di sini sedikit sulit mencari titik tengahnya. Nah, sebentar. Nah, dari sini kita paskan sampai yang kuning ini. Nah, seperti ini. Lalu, jika sudah, kita akan membuat garis. Seperti ini. Di sini buat sembarang saja. Tadi ada kekeliruan. Di sini membuatnya, kita tarik dari sini. Lalu buat sembarang. Nah, setelah itu kita Ctrl Shift dari ini di sini. Lalu kita tengok. Karena di sini tadi tidak bisa ditengoknya, kita dimension dulu. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita buat lingkaran dan buat garis seperti tadi. Kita buat sembarang. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita tengok Ctrl Shift bagian ini dengan ini. Bagian ini dengan ini. Lalu kita tengok. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan trim bagian yang ini. Nah, nanti jika sudah trim akan jadi seperti ini. Lalu kita extrude ketiga bagian tersebut. Kita extrude cut. Untuk kedalamannya kita gunakan 3 saja agar tidak terlalu ini. Lalu kita extrude juga. Ini kita ganti terlebih dahulu ini. Maaf tadi ada kekeliruan, jadi yang kita extrude cut itu ialah ketiga bagian ini. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena di sini suaranya agak berisik karena saya mengerjakannya di luar. Setelah itu kita coba untuk edit sketch bagian yang ini. Kita edit sketchnya. Nah, jika sudah ini kan sudah diedit sketchnya. Lalu di sini saya akan membuat kotak. Sama seperti tadi menggunakan ini. Nah, di sini saya akan membuat terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan extrude cut lagi.
dengan ukurannya 7. Nah, ini lalu kita export. Nah, nantinya jadi seperti ini. Nah, nanti setelah seperti ini, kita keluar dari sini. Nah, nanti ini kita seperti ini. Ini untuk bagian sininya, dan ini untuk bagian sini. Nah, ini untuk bagian yang sininya. Selanjutnya, setelah itu, kita pilih bagian ini, lalu kita cek, lalu setelah itu kita insert. Maaf, di sini saya salah. Harusnya bukan sketch. Di sini edit sketch. Maaf, tadi ada kekeliruan. Harusnya ini. Lalu kita open card. Nah, ini akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu kita insert. Kita pilih text ini. Text ini kiri tulis. Lalu echo. Nah, di sini untuk yang itu kita pilih yang ini. Lalu untuk lainnya kita pilih yang ini. Nah, dan untuk bagian ininya kita pilih yang atas ini. Bagian ini. Maaf, di sini ada keliruan. Oke, maaf karena tadi ada sedikit kesalahan. Di sini saya akan buat ulang. Untuk bagian ini tuh kita klik yang ini. Lalu untuk yang ini kita klik yang garis ini. Lalu untuk yang biru di sini. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita coba kembali lagi ke bagian ini. Nah, nantinya kan seperti ini. Dan ini ukurannya sudah pas. Lalu setelah itu kita klik bagian ini. Dan lalu kita open part. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan. Harusnya bukan open part. Kita klik yang ini. Lalu kita edit part. Nah, nantinya kan akan jadi seperti ini. Lalu setelah itu seperti ini, kita ke insert, lalu ke snap gitu, lalu ke snap of group. Nah, nanti setelah itu untuk yang biru ini, di sini kita masukkan ke yang tadi part yang saya buat. Di sini. Nah, lalu untuk yang birunya kita klik bagian cut expertnya. Lalu kita klik OK. Nah, nantinya maka akan jadi seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Setelah itu bagian ini kita open part. Nah, nanti di sini setelah itu kita insert, lalu text yang kita lagi, lalu lip or group. Nah, setelah itu bentar. Kita klik bagian maaf, ini salah. Untuk yang birunya kita klik ini. Lalu untuk klik section itu, nah lalu nanti untuk yang lip section itu kita klik yang ini. Bentar. Lalu itu kita klik bagian ini. Lalu kita klik yang ini.
Maaf, di sini tadi ada kekeliruan, saya akan ulang. Karena manusia tidak ada yang sempurna, kita klik yang ini. Lalu kita klik yang ini, kita klik yang ini juga. Lalu kita klik yang ini, dan klik yang ini. Nah, sudah seperti itu. Untuk bagian ininya, lalu setelah itu untuk bagian ini, kita klik yang bagian dalam. Lalu ini, kliknya garis bagian yang dalam ya. Sebelumnya saya benar-benar minta maaf kalau di sini berisik. Setelah itu kita ganti name-nya jadi 1. Lalu untuk yang B itu 0,80. Lalu untuk yang C-nya itu 1. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, nantinya dia akan jadi seperti ini. Ini kita bisa kembali. Oke, lalu di sini kita coba untuk potong. Nah, dari sini akan terlihat bagiannya jadi seperti ini. Nah, ini nanti bagian dalamnya itu dia seperti ini. Nah, itu ini. Oke, mungkin saya cukupkan untuk bagian kedua ini. Bagian yang ketiga ini nanti videonya akhirnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mereview 5 desain, dan untuk desain yang pertama itu yaitu desain ini. Desainnya itu dia box, biasanya dia dibuatnya di SolidWorks. Di sini tuh kita harus ini tingkat ketelitian dan presisi dari box ini. Biasanya ini dibuat untuk mengetes apakah 3D printernya itu bisa atau tidak. Nah, ini dari tampak-tampak lainnya. Selanjutnya saya akan desain yang kedua. Untuk desain yang kedua ini itu di sini gajah. Nah, di sini kita ininya desain gajah seperti ini. Untuk bentuk gajah ini sangat detail, harus berhati-hati dan butuh ketelitian dan kesabaran. Untuk membuat desain gajah ini biasanya desain seperti ini dibuatnya di software Blender karena ada lengkungan-lengkungan seperti ini. Dan bentuk-bentuk gajah ini dia sangat detail, ada mata, ada belalainya, dan ada kaki tangan dan kupingnya juga. Jadi saat membuat desain seperti ini, biasanya kita membutuhkan tingkat kesabaran dan ketelitian yang baik. Biasanya desain seperti ini dibuat untuk jadi pajangan-pajangan seperti patung, pajangan untuk di kamar, seperti itu, atau biasanya untuk mainan anak. Selanjutnya, saya akan mereview desain yang ketiga, yaitu di sini. Nah, untuk desainnya seperti ini. Ini desainnya berbentuk burung. Biasanya bentuk seperti ini dibuat di SolidWorks dan terlihat bentuk ini tuh sebenarnya terlihat sederhana, namun dia sangat tricky dalam proses pembuatannya. Karena di belakang sini
Di bagian belakang sini, dia ada seperti lubang yang bentuknya tuh seperti peluit, yang nantinya tuh ketika sudah di printer atau dicetak, nanti dia bisa ditiup. Seperti ini. Nanti ini dia di sini bagian sini dia bisa ditiup. Nah, ini untuk desain yang ketiga. Selanjutnya di sini saya akan mereview desain yang keempat, yaitu ini ada fish fossil atau ikan, kerangka ikan atau tulang ikan. Nah, seperti ini. Eh, dan dari bentuk fish fossil ini biasanya dia untuk hiasan atau pajangan, entah itu pajangan di meja atau pajangan dinding. Desain ini cukup rumit karena di bagian tulangnya ini dia cukup detail. Nah, di bagian tulang-tulang seperti ini tuh dia cukup detail. Fish puzzle ini juga biasanya dibuat atau didesain di software JetBrains atau mungkin di software Blender. Nah, ini untuk dari fish puzzle atau desain yang keempat. Selanjutnya, saya akan mereview desain yang kelima atau gambar yang kelima. Selanjutnya, di sini saya akan mereview desain yang terakhir atau yang kelima. Nah, desain yang saya review di sini adalah tikus. Ini bentuknya tikus. Nah, dia bentuknya seperti ini. Pada desain ini dia bisa bergerak di bagian ekornya atau di bagian belakang sini. Di bagian sambungan-sambungannya ini. Nah, untuk desain ini biasanya dia dibuatnya di SolidWorks. Kenapa? Karena bisa menentukan ukuran dari sambungan-sambungan ini. Dia jadi bisa diukur di SolidWorks. Namun harus berhati-hati dalam proses pembuatan sambungan-sambungan ini. Karena jika sambungannya ini terlalu dekat, itu nanti pada saat dicetak, dia akan jadi menempel. Sedangkan jika sambungannya ini nanti terlalu jauh, nanti pada saat dicetak, dia akan terlepas. Nah, ini untuk bentukannya seperti ini. Lucu. Nah, sekian tugas video dari yang saya buat. Maaf bila ada kesalahan atau saya penjelasannya kurang. Dan maaf juga bila ada salah perkataan atau dalam pembuatan videonya tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.